Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah sunnah apalagi perintah wajib, dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik larangan makruh apalagi haram. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam menjalani kehidupan ini kita sebagai umat Islam yang normal tentu menginginkan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surganya, dan ini memang perintah Allah agar kita mencari surga yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu bagaimana kita bisa ke sana, tentu kita harus mempelajari, memahami dan mengamalkan bagaimana ciri-ciri ahli surga di dalam Al-Qur'an, bagaimana ciri-ciri ahli surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang barusan saya baca, kita diperintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi. Dalam penjelasan hadisnya, luas surga ini adalah 7 langit dan 7 bumi. Secara konkret, sekalipun orang bertakwa itu sesungguhnya amal kebaikannya sangat luas, tetapi Allah secara konkret menunjuk langsung di dalam Al-Quran. Yang pertama, kriteria orang muttaqin yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mau mendermakan dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi sedekah itu bukan hak orang kaya saja, tapi seluruh umat Islam, mau kaya mau miskin, tentu menyesuaikan kadar kemampuan.
Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yakni orang yang bisa menahan amarah sekalipun dia punya kemampuan untuk marah, tapi dia tahan. Dan ini tentunya didasari bukan karena tidak berani, tetapi didasari dengan akhlak yang baik, yakni ditunjukkan dalam ayat berikutnya, wal afina 'anin nas. Orang yang bisa menahan amarah, dia juga memberikan maaf kepada sesama tanpa harus diminta. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. 3 kriteria sedekah, menahan amarah, dan pemaaf terhadap sesama tanpa diminta, inilah secara konkret Allah menunjuk di dalam Al-Quran sebagai ciri orang muttaqin yang akan disiapkan oleh Allah surganya. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kisah yang ditunjuk oleh Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ahli surga. Dikisahkan dari sahabat Anas, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yattali'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah fatola'a rajulun minal ansor. Rasulullah dawuh, akan datang kepada kamu sekalian ini seorang laki-laki ahli surga. Lalu kemudian dalam waktu yang tidak lama datanglah fatola'a rajulun minal ansor, seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Dan bukan main-main Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan sabdanya ini diulang sampai 3 kali. Besoknya sabda lagi dengan sabda yang sama, besoknya lagi bersabda lagi dengan sabda yang sama, dan orangnya pun datang dengan orang yang sama, yaitu rajulun minal ansor. Ini berarti sangat kuat kisah ini, betapa seorang laki-laki yang oleh kebanyakan orang dianggap tidak terlalu nampak sebagai ahli surga, tetapi Rasul menyampaikan dia ahli surga. Lalu salah satu sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As penasaran, seperti apa kiranya amal yang dilakukan oleh orang ini sehingga Rasulullah sampai 3 kali menyatakan sebagai ahli surga. Lalu Abdullah meminta izin kepada orang tersebut untuk bisa bermalam selama 3 hari. Apa yang didapatkan selama 3 hari? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Abdullah tidak pernah menjumpai sekalipun orang ini melakukan sholat tahajud. Namun memang orang ini tutur katanya sangat lembut, dan waktu bangun pagi subuh berjamaah, tapi tidak menonjol ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Abdullah ini hampir saja meremehkan orang laki-laki dari sahabat Ansor. Kalau ibadah seperti ini sesungguhnya para sahabat sangat banyak di atas sahabat Ansor ini, tetapi karena penasarannya lalu kemudian bertanya langsung kepada sahabat Ansor ini, amalan apa yang engkau perbuat sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda 3 kali bahwa engkau adalah ahli surga? Lalu orang laki ini menjawab, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan.
saya tidak pernah melakukan ghisyan kepada seorang pun orang muslim. Ghisyan itu punya makna yang cukup banyak, diantaranya menipu, curang, mengkhianati, mengelabui, memperdaya, mencemarkan. Pendek kata, tidak pernah melakukan hal-hal yang berakibat menyakiti orang lain, sekalipun amalnya biasa-biasa saja. Wala ahsyudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyah, dan saya tidak pernah hasud terhadap siapapun yang telah diberikan oleh Allah kebaikan kepadanya. Tidak pernah menyakiti dan tidak pernah hasud. Qala Abdullah hadhihi la nutiqu, ini yang kami tidak mampu. Ternyata punya keistimewaan. Apa itu? Yang pertama, tidak pernah menyakiti orang. Yang kedua, hatinya bersih, tidak punya rasa dengki kepada orang lain. Tentu tutur katanya sangat lembut. Ini adalah contoh ahli surga. Bagaimana kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ahli tahajud? Tentu seandainya dia juga ahli tahajud, ahli amal ibadah yang lain, akan lebih meningkatkan tingkatan dia, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain dibandingkan bagaimana seorang yang ahli tahajud tetapi ujung-ujungnya dia menjadi ahli neraka. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulanatu taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaqu. Wahai Rasul, ini ada seorang wanita ahli salat tahajud ketika malam, ahli puasa ketika siang, ahli bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Ahli tahajud, ahli ibadah puasa, sedekah, kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya, wa hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena dia suka menyakiti orang lain, tetangganya. Yang kedua, wa fulanatu tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi aswarin la tu'dhi ahadan, faqala Rasulullah hiya min ahlil jannah. Seorang wanita Rasul, dia sholat maktubah, sodakoh, ya walaupun dengan aswar, itu semacam laban susu kering, tapi dia tidak suka menyakiti orang lain. Kata Rasul, wahya min ahlil jannah, dia ahli surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin akan ada terbersit tanda tanya dalam diri kita. Orang yang ahli tahajud, orang ahli puasa, ahli sedekah, kenapa dibilang oleh Rasul la khaira fiha? Ternyata kebaikan yang dilakukan tidak cukup untuk menutupi kejelekan yang dilakukan kepada orang lain, apalagi dibarengi dengan rasa dengki. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yudhibnal hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah dengki, karena dengki bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena itu mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memasuki tahapan bahwa kita selamat dari neraka, mendapat ridho Allah, masuk surganya, ditakdirkan menjadi orang yang bisa berbuat baik kepada sesama dan tidak menyakiti juga kepada sesama. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang demikian. Amin amin Allahumma amin.
Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna wal muslimin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu min ni'ami yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna